Shalom. Jangan dong. Dia jadi ini. Ah, jadi gimana tadi? Sebenarnya gue cuma ngulang sih nanya sih. Perjalanan ke sini jauh apa dekat? Jauh. Dekat tapi muter-muter ya. Aduh, salah naik TJ. Harusnya si Jojo bawa mobil gereja ya Jo. Ya, cuma abis itu nyasarnya tuh bukan ke tempat ini tapi langsung ke langit baru bumi baru. Oh belum, di Hades dulu ya Hades. Dikumpulin dulu kan. Nah, oke. Ini rasanya ini pada seneng nggak pada datang hari ini bisa ngeliat satu sama lain? Seneng banget, seneng banget ya, seneng banget ya, seneng banget. Seneng banget gitu. Kayak kita bisa lihat kayak wajah-wajah seperti Osmond. Lihat wajahnya. Oke, teman-teman, hari ini gue mau sharing nih. Jadi kan gue sebenarnya udah sharing ya tahun ini, cuma ternyata wah sharing lagi gitu. Cuma ini sebagai sebuah tindak lanjut aja sebenarnya dari kehadiran teman-teman yang mungkin memang udah ikut retret, terus ternyata tiba-tiba hari ini kita melihat wajah lama yang datang kembali. Di sini ada Beza, ada Osmond dan wajah baru nih. Ada Dorothy sama Cika, mana Cikanya? Oh lagi ke toilet ya? Mana? Itu Febri. Oh Febri mah sibuk sendiri, enggak. Nah, hari ini kita bakal ngomongin yang namanya komunitas gitu. Komunitas tuh ya ini kayak kita ngumpul. Kan komunitas itu kan kalau bahasa Inggrisnya apa? Community kan. Nah, community ini sebenarnya ada, kalau misalnya kita tarik lagi akar bahasanya itu bisa dikaitin dengan kata komunal. Komunal itu artinya berkumpul, bersekutu dan lain-lain gitu. Dan tepat pada hari ini atau mungkin seperti yang kita lakukan gitu ya, kita kan saling berkumpul gitu. Teman-teman datang ke sini juga alasannya ya kita nggak datang karena sendiri-sendiri, tapi kita berkumpul karena memang kita punya satu tujuan yang sama gitu. Dan hari ini judulnya adalah The Fellowship of the Wounded. Harusnya pakai U tuh. Artinya kalau bahasa Indonesia adalah persekutuan orang yang terluka. Gitu. Terluka ya, jadi terluka kan macam-macam ya. Dia bisa patah hati, bisa karena apa ya? Apa deh, sebutin Jo, terluka macam-macam apa? Profit turun, kecewa. Oh kecewa, bisa karena kecewa mungkin di lingkungannya, karena teman di luar atau karena keluarga, itu juga bisa jadi salah satu hal yang kita bisa bilang sebagai persekutuan orang terluka. Dan di sini siapa sih yang di sini semuanya, maksudnya dalam kaitannya di sini siapa yang merasa sehat, yang udah merasa benar secara rohani gitu? Ada nggak? Kalau ada angkat tangan. Enggak ada ya? Oh enggak dong. Di sini kalau ada yang merasa sehat, ada yang merasa benar, ini nanti tinggal gue cemplungin ke kolam aja supaya langsung balik ke langit baru bumi baru gitu. Nah, cuma intinya adalah yang mau gue sampaikan di sini adalah karena kita udah berkumpul satu sama lain bareng-bareng di sini, gue mau mungkin refreshing aja ya. Teman-teman mungkin di sini udah lebih pintar ketika teman-teman emang udah tahu ya, diajarin di luar dan mungkin sering dengar khotbah tentang ini, yaitu tentang bagaimana komunitas itu bukan hanya tentang diterima dan dimengerti, tetapi juga komunitas adalah tempat Tuhan untuk menempa diri kita masing-masing di sini gitu. Jadi yang namanya menempa kan, ada yang tahu besi? Ada yang tahu senjata dari besi? Tahu kan? Itu kan diketok-ketok, dipakein api, dibentuk lah. Nah, sama halnya ketika kita berada di komunitas. Jadi, ibaratnya kita nih adalah besinya dan komunitas itu adalah bagian atau alat-alat yang menempa kita masing-masing di sini gitu. Nah, di sini sendiri nanti gue bakalan bawa referensinya itu dari Alkitab, yaitu soal kisah Daud di Gua Adulam. Ada yang pernah dengar nggak? Daud di Gua Adulam. Hah?
Iya, Saul, ya. Salah satunya prolognya begitu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Gua Adulam ini ya sebenarnya cuma sebuah gua sih. Ya, teman-teman tahu itu namanya gua gitu. Tapi kenapa gua ini menjadi sesuatu yang istimewa? Karena ini adalah tempat si Daud bersembunyi di dalam gua tersebut. Ini jauh kisahnya sebelum Daud melawan Goliat gitu. Jadi si Daud ini lagi dikejar-kejar sama Saul. Saul kan jadi raja gitu ya waktu itu ya. Dan di tempat ini si Daud kan takut karena dia dikejar, dibunuh, dan si Saul ini merasa dirinya terancam karena ada si Daud. Daud tuh lebih tenar gitu, lebih famous. Dan pada akhirnya Daud ngumpul di tempat itu dan di gua itu persis ada orang-orang yang menjadi pengikut Daud, karena kan dia udah terkenal dong. Ibaratnya Daud tuh contoh Jojo gitu. Jojo kan banyak nih fansnya. Terus Jojo dikejar sama Osmond. Osmond gak suka nih. Osmond ceritanya jadi raja yang sekarang. Jadi si Osmond mau bunuh Jojo gitu ibaratnya. Ngejar-ngejar kan. Nah cuma si Jojo ini kan karena dia terkenal, dia punya pengikut dong. Nah pengikutnya ini mostly rata-rata adalah orang yang percaya bahwa si Jojo ini adalah yang bisa membimbing orang-orang itu. Dan ya, dan istimewanya dengan kisah Daud ini adalah yang memang orang-orang yang ikut sama si Daud ini adalah orang-orang yang mostly adalah orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang punya utang banyak, dan orang-orang yang punya masalah di tempatnya masing-masing gitu. Nah, di situ tuh ada tuh di 1 Samuel 22 ayat 2. Jadi kurang lebih adalah gini bunyinya. Berhimpunlah juga kepadanya semua orang yang dalam kesukaran, yang dikejar-kejar orang berpiutang, dan yang sakit hati. Jadi memang pengikutnya Daud tuh atau prajuritnya Daud adalah orang-orang yang emang bukan orang-orang yang sempurna gitu. Dan pada akhirnya kan dia bersembunyi di dalam gua itu ya. Sampai pada akhirnya nanti dia keluar gua, orang-orang yang jadi prajurit ini, orang-orang yang awalnya merupakan orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang mungkin bisa dibilang saat itu adalah orang-orang yang berdosa gitu, yang gak sempurna, nanti akan menjadi pahlawan-pahlawan Daud gitu. Itu ada di ininya sih, ada di 2 Samuel 23. Jadi itu disebut orang-orang yang memang mengikut Daud itu, yang ada di dalam gua itu adalah orang-orang perkasa, pejuang hebat, dan bisa disebut sebagai pahlawan-pahlawan Daud. Nah, sama halnya dengan komunitas, ketika kita memang ada di sini, kita saling mengisi satu sama lain, tentu kita datang ke komunitas bukan sebagai sosok yang sempurna gitu. Tapi kita menjadi sosok yang ingin mencari atau berproses untuk menuju kesempurnaan itu gitu. Kalau misalnya kita tahu ya amanat Elohim Yahweh gitu Bapak gitu kan, supaya kita bisa sempurna sepertinya gitu. Ya at least mungkin maksudnya mungkin ini beda-beda ya, tapi menurut gua adalah bukan sempurna dalam konteks 100%, tapi kita bisa meneladani hal-hal yang mungkin pernah Yesus lakukan ketika Yesus turun ke dunia ini gitu. Tuhan Yesus bisa menjadi teladan kita, dan kita pun mengikuti bagaimana jejaknya dia ketika memang dia turun sebagai manusia dalam dunia ini gitu. Dan menurut gua komunitas itu bisa menjadi salah satu tempat, sama sepertinya ya kayak Daud, kita bisa sebutlah kalau komunitas Daud pada akhirnya bisa melahirkan prajurit-prajurit yang hebat yang bisa disebut sebagai the three apa 3 pahlawan utama, terus ada the 30 pahlawan gitu, terus macam-macam. Ternyata di Alkitab pun disebutin nama-namanya mereka siapa aja, pahlawan-pahlawan ini siapa. Dan kita pun sebagai komunitas juga bukan sesuatu yang mustahil ketika Tuhan untuk kita datang di sini untuk untuk bisa jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan di zaman modern ini gitu. Nah, ada 3 poin yang memang gue pengen sharingin di saat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau sharing juga atau mau nanya, silakan aja gitu. Nah,
Poin yang pertama adalah yang kita perlu tahu tentang komunitas itu adalah komunitas itu membentuk lebih dari apa yang kita pikirkan gitu. Gua ambil ini salah satu referensinya dari buku Geography of Genius. Ada yang pernah baca nggak? Ada yang tahu buku Geography of Genius? Nah, intinya dari buku itu adalah jadi buku itu menjabarkan bahwa ada banyak kota-kota di dunia yang melahirkan orang-orang jenius itu. Contoh, ada kota namanya kota Athena. Ada yang tahu kota Athena? Di Yunani kan. Kota itu bisa melahirkan banyak filsuf. Contohnya Socrates, Plato, siapa lagi Jo? Tahu nggak? Aristoteles, macam-macam kan. Terus yang kedua, ada kota namanya kota Florence. Kota Florence ini melahirkan orang-orang kayak Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Botticelli dan segala macam lah. Jadi mereka adalah orang-orang yang kreatif di bidang artistik gitu. Kalau tadi kan Athena filsuf. Kalau Florence tuh orang-orang jago di artistik. Terus ada kota Edinburgh di Skotlandia. Kota ini dikenal sebagai kota yang melahirkan orang-orang yang jenius di bidang intelektual atau ekonomi gitu. Ada misal contohnya kalau pernah dengar Adam Smith. Nah, itu. Terus dan yang paling terkenal itu adalah Silicon Valley, tahu kan? Tempat lahirnya berbagai perusahaan teknologi dunia gitu. Nah, contohnya kayak Steve Jobs bisa melahirkan Apple di situ. Kemudian Bill Gates bisa melahirkan Microsoft, Mark Zuckerberg bisa melahirkan Meta di situ. Nah, di sini yang pengen gue sampaikan adalah kenapa sih suatu kota, suatu tempat tertentu ternyata bisa melahirkan orang-orang yang jenius kayak gitu? Ada yang tahu nggak kenapa alasannya? Mungkin dari logika teman-teman masing-masing aja. Kenapa ada suatu kota yang pada akhirnya bisa melahirkan satu kemampuan orang-orang yang jenius gitu? Lingkungan mendukung. Ada lagi komunitas. Terus Dorothy ada nggak? Budaya. Oke. Terus Cika mungkin fasilitas. Oke. Benar banget jawabannya semua. Lingkungan mendukung, budaya dan komunitas. Dan jawabannya ya memang pernah dengar kan satu pertanyaan ini, orang pintar tuh lahir karena emang dia pintar dari lahir atau memang dia lingkungannya mendukung dia jadi pintar gitu. Ternyata jawaban dari buku itu adalah karena memang individu-individu ini mereka berada dalam lingkungan yang memicu, menantang dan mempertajam mereka secara intelektual dan emosional. Jadi ya memang lingkungannya mendukung buat mereka bertumbuh untuk menjadi orang-orang yang pintar gitu. Dan lanjut lagi dari buku itu gue temuin kenapa hal-hal ini bisa terjadi. Misalnya kota Athena bisa dikenal sebagai kota filsuf dan segala macam karena tiga hal. Yang pertama itu adalah karena lingkungannya itu penuh dengan kekacauan. Jadi ada konflik, ketidakpastian, dinamika politik yang memicu suatu pemikiran yang radikal gitu. Lalu yang kedua adalah karena memang ada keragaman. Jadi kenapa suatu komunitas bisa tumbuh itu ya karena memang isinya orangnya macam-macam yang pada akhirnya ketika yang macam-macam itu disatuin jadi sesuatu ide atau inovasi yang lahir dengan baru gitu. Dan yang ketiga adalah karena adanya kecermatan di sini artinya adalah di tempat itu memang ada mentor, ada patron, ada komunitas kritis yang memang bisa menilai dan menerima ide-ide dari setiap orang tersebut. Jadi ketika ide itu dimaksimalkan, komunitas itu terbentuk, maka jadi sesuatu yang komunitas luar biasa. Nah, apa sih kaitannya dengan home ini? Kaitannya dengan home ini adalah
eh, kita sangat mungkin loh membuat atau melahirkan orang-orang jenius di dalam Tuhan sedari dini gitu. Dan kan kita pun kalau bisa dibilang datang dari tiga pola itu tuh, yang tadi kekacauan, karena kita punya pergumulan masing-masing kan di dalam diri kita. Dan menurut gua komunitas itu bisa menjembatani setiap pergumulan kita gitu. Apa yang memang masalah Jojo yang emang nggak bisa Jojo selesaiin sendiri, mungkin Jen bisa bantu buat selesaiin masalah Jojo gitu. Lalu yang kedua soal keragaman tadi, ya karena keragaman di sini kan misal kita mau bangun komunitas nih, kan kita punya pemikiran masing-masing kan, komunitas yang baik itu seperti apa sih? Nah kalau misalnya komunitas yang baik itu cuma datang idenya dari Kak Daniel, pasti ada plus minusnya kan, dan minusnya mungkin bisa jadi lebih banyak atau plusnya bisa lebih banyak. Tapi ketika memang idenya Kak Daniel bisa diselarasin sama teman-teman semua, bisa ditambahin sama ide teman-teman, tentu itu bakal jadi lebih baik lagi, karena kita akan meminimalisir segala kekurangan dan memperkaya segala kelebihan dari ide-ide komunitas itu gitu. Yang tiga ya karena memang kecermatan kita di komunitas Home Perdatam ini kan juga kita punya mentor, punya kakak-kakak pengurus yang emang bisa saling melingkupi gitu, saling melengkapi, atau misalnya membimbing lah istilahnya. Ketika teman-teman yang punya pergumulan, punya masalah, pasti teman-teman atau mentor di sini akan membantu teman-teman gitu. Ada yang sakit, kita bantu beliin obat, atau misalnya ada yang duka, kita bantu segala macam lah. Kita mau seneng-seneng karena lagi gabut di rumah, ya kita mau main games atau kita mau ketemuan, itu juga mungkin banget kan gitu. Nah, ada yang boleh baca ini nggak dari buku Alkitab yang Amsal 13 ayat 20? Mungkin siapa ya? Beza boleh Beza. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang berbau menjadi. Oke. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Kalau ekspektasi teman-teman terkait dengan home ini, kira-kira kita adalah orang-orang bijak atau orang-orang yang malang, teman-teman? Tapi gue pada diem. Kenapa? Saya menjawab dong. Bijak atau malang? Bijak, oke. Siap, kata-kata bijaknya dong. Ya. Paham, oke. Ya, ini nih pendapat gue pribadi ya. Ya kita di sini ya adalah orang-orang yang bijak gitu. Nggak mungkin dong orang-orang yang malang. Atau mungkin ya kita orang yang dulunya malang terus kita datang ke sini ya karena kita punya pikiran yang bijak, karena kita mau tumbuh jadi lebih baik. Benar nggak teman-teman? Ya, jadi ya karena kita sesama bijak nih udah saling ngumpul gitu ya. Bukan sesama orang malang yang memang suka narkoba, suka pergaulan yang bebas gitu kan. Yang pada akhirnya ya kita saling berkumpul di sini karena kita mau sama-sama cari kebenaran gitu. Benar nggak teman-teman? Apalagi ketika memang kita nggak punya komunitas, kayak misalnya tadi yang contoh Geography of Genius itu kan mungkin ada orang-orang atau anak muda di Afrika sana yang tinggalnya cuma di padang gurun, padang Sahara ya gitu. Dia nggak punya komunitas atau nggak punya teman, ya mungkin dia bakal mencari sebuah hal yang memang bisa memenuhi gairah dirinya sih. Gairah dalam artian mungkin gue harus cari teman-teman yang memang bisa saling melengkapi gue di dalam suatu dalam suatu kekosongan itu. Dan mungkin teman-teman secara rohani perjalanan spiritualnya juga sama gitu kayak gitu. Jadi dengan adanya komunitas ini ya tentu aja kita bisa diberikan inspirasi oleh iman sama kita. Siapa di sini yang nggak merasa termotivasi ketika di sini ada teman yang cinta ketuhannya tuh cinta mula-mula atau apinya tuh api mula-mula? Termotivasi kan semua kan?
termotivasi. Bahkan ada yang ngomong di sini, ini kalau misalnya gue nggak ketemu, nggak home tuh kayak ngerasa ketinggalan gitu dalam seminggu gitu. Atau misalnya ini udah hari Minggu nih, udah nggak sabar nih hari Sabtu lagi, Sabtu depan gitu. Saking mau kumpul di home berdatam gitu, dan itu sering banget gue denger gitu. Dan gue sendiri tidak menampik itu. Nah terus yang kedua adalah ya komunitas kita punya fungsi tuh. Fungsinya adalah kita saling mempertajam perbedaan pandangan gitu. Kan tadi bilang ya, kalau misalnya suatu komunitas yang baik itu memang bisa melahirkan banyak keragaman ide, dan ide ini tentu diterima di dalam komunitas itu gitu. Misal si Osmond punya pemahaman nih tentang apa arti keselamatan. Nah, arti keselamatannya beda sama arti keselamatannya Jojo. Kalau misalnya si Osmond keselamatannya itu adalah kalau misalnya dia bawa motor, kalau mumpung belum lampu hijau, udah lampu kuning ya udah jalan aja, yang penting selamat gitu. Tapi kalau lampu hijau ya selamat itu yang benar-benar selamat tuh yang lampu hijau gitu. Kalau lampu kuning ya belum jalan gitu. Nah memungkinkan tentu ada perdebatan kayak gitu. Dan mana yang benar mana yang salah ya tentu kan masih didiskusikan lagi gitu. Dan banyak hal yang memang bisa kita saling pertajam di dalam komunitas ini. Terus yang kedua adalah fungsi komunitas itu adalah kita juga akan disodorkan oleh dosa-dosa dan kelemahan pribadi. Bisa tuh di komunitas kita tahu apa sih kelemahan-kelemahan kita. Misal di komunitas ya kita di sini ada teman-teman yang emang anaknya datang ke gereja terus, datang ke pemuda terus, tapi kok ternyata wataknya beda ya gitu. Pas misalnya gue lihat di sosmed gitu. Nah mungkin ketika dia menegur atau pengurus atau misalnya sesama temennya negur, lu kok begitu gitu. Ini contohnya misalnya gue gitu ya. Ternyata gue tuh punya watak yang berbeda yang gue tunjukin di komunitas dan di luar sana. Sampai pada akhirnya ada yang sadar itu adalah teman komunitas, dan teman komunitas itu negur. Gue jadi berpikir, oh iya, gue salah ya kayak gini ya. Ternyata gue tuh nggak menunjukkan wajah yang original gitu. Itu mungkin banget kan di sini semua kan. Dan ya itu fungsi komunitas bisa saling untuk mengingatkan. Dan kalau teman-teman diingatkan ya semoga teman-teman jangan merasa bahwa teman-teman tuh kayak lagi dihajar, dipukul bener gitu sama temennya, atau diomongin lah ibaratnya. Tapi teman-teman tuh lagi diberikan diberikan perspektif yang baru bahwa teman-teman itu lagi diajarin untuk bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Dan yang terakhir adalah fungsinya di sini adalah kita juga diingatkan kembali oleh panggilan Allah untuk mencari kebenaran di komunitas ini. Ada ininya apa? Kok visi apa ini ya? Oh, nilai-nilai GSK ya Pak Jojo? Hidup suci. Hidup suci. Langit baru bumi baru. Langit baru bumi baru. Bertanggung jawab. Ya, jadi ya komunitas ini tentu mengajarkan kita untuk lebih fokus ke arah-arah sana, yaitu hidup suci, tanggung jawab, dan langit baru bumi baru. Ya lagi tujuan komunitas ini apa sih? Ya tujuan komunitas ini ya kita bisa berkumpul lagi sama Bapa, sama Tuhan Yesus, saling kumpul kita sesama teman. Jangan sampai ya di sini no one left behind ya. Jadi harus semua, nanti kalau misalnya di LB3 Jojo lagi petik jambu, kita ngeliat ada Jojo gitu. Jangan sampai Jojo ya datang ke situ ternyata Jojo lagi ini ya dimakan cacing. Dimakan cacing karena dia nggak kumpul di LB3, justru di ini. Ya begitu kurang lebih kan tentang ini. Dan ini nyambung sih sama khotbahnya si Vena gitu yang beberapa waktu lalu tentang kekeringan rohani gitu. Jadi tanpa adanya komunitas ya kita sangat berpeluang besar kita mengalami kekeringan rohani gitu. Kayak kita udah sering datang nih minggu ke gereja, kita dengar pendeta selagi khotbah, tapi ternyata dalam hati kita tuh kita kayak nggak sejahtera gitu.
Padahal kita udah doa berkat, dapat damai sejahtera, tapi kok rasanya di hati tetap kayak ada yang kurang klop, kurang nyangkut gitu ya. Kurang full gitu. Spiritnya nggak ada. Nah itu sangat mungkin. Nah makanya dengan hadirnya komunitas itu yang saling melengkapi kekeringan kita. Kayak kata si Vena tuh, komunitas adalah sungai-sungainya lah gitu. Kayak rusa apa? Kemarin apa sih ininya Ven? Rusa. Harus selalu dekat dengan mata airnya. Oke, tuh. Nah, mata airnya adalah komunitas kita dan kita adalah rusaknya gitu. Oke. Rusa tuh. Tentang Ragunan. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah tentang komunitas ini, tentu kita semua datang ke komunitas itu bukan karena kita sempurna, bukan karena kita kuat, bukan karena kita suci, tapi karena memang kita semua adalah orang-orang yang sakit. Sering kan dengar gereja itu adalah tempat orang sakit kan? Ya bisa jadi bengkel gitu. Oh kata Pak Jim bengkel. Nah, iya rumah sakit lah kurang lebih. Nah, pasti ada nih, mungkin semoga bukan teman-teman di sini, teman-teman di luar sana ya, pasti mikirnya gini, gue baru mau ibadah nanti aja pas tua deh, kalau pas udah mau sakaratul mautnya gitu ibarat dari sebelahnya gitu kan. Jadi kalau sekarang mah gue aktif juga percuma gitu. Sekarang gue ngabisin kuota seneng-senengnya aja dulu gitu. Padahal ya ngamuk. Padahal ya kita tuh ada juga yang pemikiran kedua. Kita baru mau datang ke gereja atau berkomunitas kayak gini kalau kita merasa hidup kita udah suci gitu. Padahal siapa yang tahu sih hidup kita itu udah suci? Padahal kita penuh dosa kan. Kamu suci, kita penuh dosa gitu kan. Iya, jadi jangan sampai kita punya pikiran kita nunggu benar-benar sempurna, benar-benar suci baru datang ke komunitas. Jangan sampai kita semua ngerasa gitu ya. Karena kalau misalnya kita udah mikir hidup kita solo-solo aja ya, mungkin dia bukan orang Kristen gitu ya mungkin ya. Itu pandangan gue sih. Dan kalau misalnya kita punya pemikiran kita baru aktif ke komunitas kalau hidup kita memang lagi baik-baik aja, tentu itu jadi suatu kebohongan rohani yang sangat mematikan secara halus gitu. Ya karena kita merasa diri kita ya bakal selalu rendah diri terus gitu. Terus di sini yang perlu kita tahu adalah Tuhan tidak pernah meminta kita untuk kita sempurna gitu. Maksudnya tidak meminta kesiapan sempurna kita baru kita datang ke komunitas atau ke gereja. Justru dia mengundang kita dalam ketidaksiapan kita. Ada tuh ayatnya di Markus 2 ayat 17. Bentar. Markus 2 ayat 17 itu berbunyi, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi ya teman-teman di sini tentu aja ditempatkan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tahu bahwa teman-teman disiapkan di lingkungan seperti ini, dipertemukan dengan orang-orang seperti ini, karena ada tujuan dan maksud baik dari Tuhan Yesus gitu. Jadi ya kalau kita datang ya bukan karena rancangan kita kan, tapi rancangan Tuhan yang memang nggak terselami di dalam hidup kita gitu. Dan kayak misalnya Kania kan pasti nggak punya planning kan kalau misalnya dulu dari Korea bakalan gereja di GSKI Rehoboth Perdatam gitu. Bener nggak Kak? Iya, ketemu Om Poli. Iya. Dan banyak teman-teman di sini yang emang mungkin orang tuanya karena bukan di gereja atau berdomisili gereja di GSKI Rehoboth Perdatam juga tiba-tiba datang ke sini gitu. Yaitu mungkin
jalannya Tuhan tuh ngebelokinnya tuh pada akhirnya ke komunitas kita ini gitu, yang dimana ya teman-teman bakalan tahu sendiri apa sih maksud Tuhan di dalam hidupku untuk berada di dalam komunitas ini. Dan ini jawabannya sekali lagi ada di dalam teman-teman sendiri. Nah, kita bisa bayangin kalau misalnya komunitas tuh ya baiknya ya kita adalah orang-orang yang sakit, jadi kita saling menyembuhkan satu sama lain gitu. Kalau misalnya kita saling menyembuhkan satu sama lain, ya pada akhirnya bisa kayak yang contoh tadi, Daud bersama orang-orang yang sukar, orang-orang yang terlilit utang, terus orang-orang yang sakit hati, yang pada akhirnya mereka itu bisa jadi pahlawan-pahlawan gitu. Jadi ya di tengah kerapuhan kolektif, di tengah kerapuhan kita bersama sebagai orang sakit yang punya pergumulan mungkin di rumah, pergumulan di sekolah, di kampus, di tempat kerja, kita bisa dijadikan satu, kita bisa saling menopang, kita bisa saling berbagi beban yang pada akhirnya bisa Tuhan bantu dan Tuhan satukan, melahirkan suatu pekerjaan yang luar biasa dalam hidup kita masing-masing gitu. Jadi sekali lagi soal poin ini adalah komunitas itu bukan tempat yang emang udah jadi, bukan bukan ubi cilembu yang benar-benar isi yang sampai meluber-meluber tuh madunya. Tapi ya ubi yang masih benar-benar ubi gitu, belum matang, yang menuju proses jadi. Jadi ya ibaratnya kayak gitu aja lah komunitas. Dan yang poin terakhir adalah kita perlu tahu dan perlu digarisbawahi kalau misalnya komunitas itu bukan sesuatu tempat yang nyaman loh teman-teman. Karena komunitas itu tentu akan memberikan konfrontasi pada setiap hidup kita masing-masing. Ya namanya kita manusia ya. Kita manusia pasti kalau misalnya disenggol satu sama lain punya kepahitan gitu. Contoh Jojo tiba-tiba negor siapa ya? Negor Abram gitu di forum gitu. Ya kan Abram tiba-tiba sakit hati gitu kan. Nah itu kan ngeblok WA gitu. Itu kan pasti bakal ngelahirin kepahitan karena kita masih manusia gitu. Tapi kalau misalnya kita perlu tahu, ya itu bakalan ngebuka apa sih kelemahan dari Jojo, kelemahan dari Abram gitu. Misalnya kan Jojo karena negornya itu di forum ya, jadi dia kayak dipermaluin sama teman-temannya. Ya kita punya inian tuh punya ini si Jojo ngerti, oh gue besok jangan negor-negor lagi di forum gitu kayak gitu. Atau misalnya ya karena si Abram punya kesalahan gitu, ya lain kali mungkin saling koordinasi sama Jojo dan lain-lain supaya jangan sampai ada konfrontasi seperti itu. Jadi saling membuka kelemahan kita pribadi. Jadi komunitas itu ya bukan komunitas yang nyaman. Dan ini yang paling gue sering dengar nih. Karena kita ada di komunitas gereja, komunitas rohani, pasti ekspektasi kita masing-masing, komunitas ini adalah komunitas orang-orang baik. Benar atau enggak? Orang baik. Benar. Tapi ketika memang pada akhirnya ada salah satu dari kita yang punya masalah satu sama lain, kita mikir ini komunitas nggak sesuai ekspektasi gue. Benar apa enggak? Benar kan? Ya padahal nyatanya komunitas itu adalah menunjukkan suatu kebenaran gitu. Kayak misalnya enggak sih, kayak ini aja kalau dalam komunitas gitu kebenaran itu adalah cinta sejati yang tidak akan membiarkan kita tetap dalam keadaan kita yang lama gitu, atau manusia kita yang lama. Jadi ya kalau misalnya teman-teman ditegur atau misalnya teman-teman ngerasa ada yang bikin sakit hati, coba saling introspeksi masing-masing. Dan kita perlu tahu bahwa ya kita memang komunitas gereja, ya kita punya sikap yang baik, kita punya goals menuju LB3 gitu, kita punya hidup suci, tanggung jawab dan lain-lain. Tapi ya teman-teman perlu tahu kalau misalnya teman-teman satu yang ngingetin satu sama lain itu bukan karena maksud dia memang mau negor atau ngejatuhin diri teman-teman gitu, tapi justru dia mungkin mau
bantuin teman-teman misal kayak plastisin atau misalnya kayak lilin mainan tuh yang kurang sempurna tuh disempurnakan supaya bisa lebih bertumbuh, lebih sempurna. Atau misalnya kalau istilah dari sharing minggu kemarin itu dari Ko Kevin adalah supaya kita bisa jadi lebih dewasa gitu, adulting itu. Dan komunitas ini bisa membantu kita menjadi seseorang yang lebih dewasa. Nah, jadi di sini juga komunitas itu adalah selain dia memberikan kenyamanan, kayak teman-teman bisa main kan, bisa kumpul satu sama lain dan lain. Komunitas itu juga bisa sebagai tempat yang dimana di situ isinya teguran, tapi tegurannya itu dengan kasih. Jadi ya bukan teguran ya karena emang dia mau marah-marahin atau ngebully aja gitu, tapi teguran dengan kasih. Terus komunitas itu ya juga bisa jadi tempat kita, khususnya Home Perdatam itu ya kita tahu apa sih tujuan Tuhan di dalam hidup kita, apa kebenaran yang ingin Tuhan ajarkan melalui teman kita gitu. Dan terakhir adalah ya komunitas itu ya juga tempat kita untuk menarik diri kita keluar dari kompromi gitu. Karena komprominya adalah yang tadi kita tahu nih, komunitas kita adalah komunitas gereja itu adalah yang tentu isinya orang-orang baik. Tapi ketika itu ada yang negor, kan pada akhirnya ekspektasinya tuh nggak sesuai ya. Padahal yang negor itu dia punya maksud untuk memperbaiki orang yang ditegur gitu. Kan nggak dimarah-marahin, tapi diberitahu dengan kasih gitu. Ya setelah matahari terbenam juga nggak bakal diungkit-ungkit lagi, cuma ngasih tahu saat itu aja. Jadi ya supaya kita keluar dari kompromi, kita keluar dari manusia lama kita gitu, supaya kita bisa jadi lebih baik lagi. Dan komunitas itu lebih baik dibanding ditegur orang di luar gitu. Nah, poin berikutnya adalah komunitas yang penuh anugerah tidak takut bicara kebenaran, dan komunitas yang penuh dengan kebenaran tidak lupa melakukannya dengan kasih. Jadi ada keseimbangan. Nah, ini bedanya ditegur di komunitas sama ditegur di luar. Jadi ya kalau ditegur di dalam komunitas ya dikonfrontasi di komunitas, yang dikasih itu ya tentu dengan kasih gitu. Seperti rasa dari kakak ke adiknya atau saudara ke saudaranya gitu. Bukan maksud musuh ke musuh, enggak kayak gitu. Terus tentu aja ya, kalau misalnya kita negor tanpa kasih ya artinya kan kejam. Tapi gue melihat kalau dalam komunitas ya kita jangan sampai kita negor tanpa kasih gitu, tapi ya ada maksud gitu supaya kasih kita tuh ya nggak palsu gitu. Dan yang terakhir adalah ya komunitas ilahi ini, emang komunitas kita ini tentu perlu kita pahami gak nyaman bagi daging kita, tapi tentu itu bakal menyehatkan roh kita. Karena ya sesuai yang terakhir tadi, tujuan kita tuh komunitas ini mau kemana sih? LB3. Jadi ya kalau buat daging kita, ego kita, ya pasti nggak enak gitu. Karena pasti akan suatu saat ditegur, dibuat apa ya? Mungkin teman-teman bakal ngerasa diri teman-teman tuh merasa terpinggirkan gitu di dalam komunitas ini. Tapi sebenarnya enggak juga, karena mungkin ada hal lain atau pergumulan lain yang dirasain oleh teman-teman yang lain, terus teman-teman ditegur atau gimana. Ya komunitas tuh ya pasti bakalan saling membimbing kok. Jadi kalau misalnya teman-teman ditegur ya jangan merasa sakit hati gitu.